Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 526.1. Semua orang mate ini adalah insinyur jiwa. Meskipun mereka dapat menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka ke tingkat yang bisa menyaingi Titlet Douluo, ketangguhan tubuh mereka tak tertandingi dengan Titlet Douluo. Oleh karena itu, banyak dari mereka binasa segera setelah Dubushi melepaskan kekuatannya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampak Dubushi. Bahkan Dewa Naga Douluo, Long Xiaoyao, mendapati dirinya dengan cepat turun setelah Dubushi melepaskan kekuatannya. Dia tidak percaya ketika dia mencoba untuk menenangkan tubuhnya. Dubushi, apakah kamu gila? Anda benar-benar menyalakan api kehidupan Anda sendiri. Ini akan meledakkan inti jiwamu. Petik 2. Tawa menakutkan Dubushi menghilang ketika dia berkata dengan dingin, itulah yang ingin saya lakukan. Saya ingin meledakkan inti jiwaku dan membawa kalian semua yang dikutuk orang-orang dari Kekaisaran Bulan Matahari ke neraka bersamaku. Dengarkan aku, munafik. Saya tidak takut mati. Saya hanya ingin melihat bagaimana Kekaisaran Bulan Matahari dapat menyerang tanah air saya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, setelah semua orang yang hadir meninggal bersama saya. Hahaha. Long Xiaoyao dikejutkan oleh kata-kata Dubushi. Dia tidak mengira Dubushi akan membuat keputusan brutal seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut mati. Bahkan, semakin kuat seseorang, semakin ia takut mati. Bagaimanapun, hanya yang kuat dan berkuasa yang bisa menikmati dunia ini. Ketika seseorang telah mencapai pangkat Ultimate Douluo atau dekat dengan itu, seseorang bisa hidup lebih dari 300 tahun jika tidak ada yang malang terjadi. Karena Dubushi adalah pemimpin sekte tubuh sekte dan bertanggung jawab untuk melindunginya, Long Xiaoyao tidak berharap dia memilih untuk menyalakan api kehidupannya saat ini. Orang harus memahami bahwa intensitas api kehidupan sebanding dengan kekuatan guru jiwa. Ketika intensitas api kehidupan meningkat, akan semakin sulit untuk memadamkannya. Skenario irreversibel seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian guru jiwa. Pada saat yang sama, ini akan meningkatkan kemampuan master jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu juga ketika Dubushi menyalakan api kehidupannya, tingkat kultivasinya telah dipaksa ke tingkat Ultimate Douluo. Dan ketika api terus berkobar, dia akan menjadi lebih kuat. Karena dia sudah menyalakan api kehidupannya, Dubushi tidak lagi memiliki keraguan atau kekhawatiran. Setelah api kehidupan selesai terbakar, itu akan mulai mengganggu inti jiwanya. Inti jiwa itu milik rank 98 berjudul Douluo. Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Ada jutaan nyawa di bawah mereka. Begitu inti jiwanya meledak, setiap kehidupan di bawah mereka akan dirusak. Dari hal di atas, jelas mengapa Titlet Douluo adalah pilar kekuatan strategis untuk setiap kerajaan. Mereka memiliki terlalu banyak kekuatan destruktif untuk dibiarkan menjadi gila dan membuat kekacauan sesuka hati. Sebagai teknologi alat jiwa meningkat di Kekaisaran Sun Moon, beberapa dari mereka mulai mengabaikan kemampuan master jiwa. Namun, Dubushi akan memberi mereka pengingat tepat waktu tentang kekuatan tak terkalahkan dari para penguasa jiwa dengan membakar api kehidupannya. Pada saat ini, dia seperti cangkang meriam jiwa stasioner kelas 10 yang luar biasa kuat dan tak terhentikan. Meskipun Huo Yuhao sangat jauh dari mereka, dia memperhatikan perubahan saat Dubushi mulai membakar api kehidupannya. Ketika dia melihat Dubushi tumbuh setinggi sekitar 1000 meter, Huo Yuhao menjadi sangat khawatir. Aku tidak percaya dia benar-benar berencana melakukan ini. Sekarang masuk akal mengapa dia menyerahkan rahasia tubuh kepada saya. Dia tidak ingin itu hilang dengan kematiannya. Huo Yuhao tersenyum pahit. Tang Wutong mengerutkan kening, apakah dia tidak tahu bahwa tindakannya akan mengakhiri jutaan nyawa yang tidak bersalah? Dia benar-benar. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas sebelum menjawab, runtuhnya kekaisaran pasti memukulnya dengan sangat keras. Bahkan Su Tianran mungkin tidak mengharapkan upacara pengorbanan agungnya menjadi panggung pengorbanan diri Dubushi. Petik 2. Huo Yuhao benar-benar ingin menghentikan Dubushi dari mengorbankan hidupnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikan Douluo Transcendent peringkat 98 yang telah menyalakan api kehidupannya. Bahkan naga suci kegelapan, Douluo tertinggi, tidak akan bisa melakukannya. Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Tunggu sebentar, ada yang salah. Saya harus langsung ke sana.
Wutong, aku ingin kamu menungguku di sini. Setelah itu, Huo Yuhao melepaskan tangan Wutong saat dia bersiap untuk bergerak ke arah Dubusi. Tang Wutong meraihnya dan bertanya dengan panik, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati? Ada begitu banyak orang kuat dari Kekaisaran Sun Moon di sana. Tidak mungkin kita bisa menghentikan Dubusi. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan cemas, tidak, saya tidak akan mencoba dan menghentikannya. Saya mengerti bahwa langkahnya terlalu ekstrim. Tapi Dubusi telah melewatkan sesuatu yang penting. Petik 2. Butuh beberapa saat sebelum Tang Wutong mengerti apa yang dimaksud Huo Yuhao. Apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Huo Yuhao mengangguk dengan kencang. Iya, saya merujuk pada gereja Roh Kudus. Mereka fasih dalam banyak seni hitam yang berhubungan dengan jiwa dan roh mate. Jika Dubusi meledakkan inti jiwanya sendiri, itu akan menyebabkan pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil bencana ini hanya akan memperkuat gereja Roh Kudus. Jika mereka memperoleh jutaan jiwa, saya tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya. Itu sebabnya saya harus pergi ke sana untuk memurnikan atau membawa jiwa pergi jika ledakan akan terjadi. Petik 2. Tapi ini terlalu berbahaya. Tang Wutong secara alami mengerti pertimbangan Huo Yuhao, tapi dia tidak melonggarkan cengkeramannya padanya. Huo Yuhao menoleh dan menatap tajam ke mata Tang Wutong. Tiba-tiba, dia memeluknya erat-erat sebelum memberinya ciuman yang intens. Tang Wutong terkejut dengan ciumannya. Setelah itu, segel emas yang kuat bersinar sebelum melemparkan Huo Yuhao darinya. Wutong, tunggu aku. Dibantu oleh momentum yang diberikan oleh segel, Huo Yuhao berubah menjadi komet saat ia terbang menuju wilayah selatan kota Radiant. Sebagai seorang pria, ada hal-hal tertentu yang harus saya lakukan. Jika saya membiarkan gereja Roh Kudus menjadi lebih kuat, masa depan yang sangat menakutkan menanti kita semua. Bahkan, itu akan lebih buruk daripada Kekaisaran Sun Moon mengambil alih dunia. Dan itu sebabnya dia harus pergi. Melihat bagaimana Dubusi tidak bisa lagi dibujuk dari tindakannya, Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya ketika tubuhnya mengembang melawan angin. Dia berubah menjadi naga yang panjangnya lebih dari 500 meter. Setelah itu, dia mengayunkan ekor naganya ke arah Dubusi secara agresif. Long Xiaoyao marah dengan niat Dubusi untuk pembunuhan yang lalai. Dia tahu dia harus menghentikannya, dan tidak bisa membiarkannya meledakkan inti jiwanya. Sementara itu, di altar pengorbanan Sun Moon, Su Tianran tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia perlahan berjalan turun dari lantai 7 ke sisi Jusi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, bersiaplah untuk mengaktifkan sinar berenergi tinggi. Yang mulia, seorang pria tua jangkung dengan rambut beruban berjalan menuju Su Tianran dengan ekspresi wajah yang tidak mau. Su Tianran memandangnya dengan serius sebelum berkata, Din, aku adalah pemimpin negara kita. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi rakyat saya sendiri, saya akan gagal sebagai pemimpin kami. Tanpa rakyat saya atau dukungan mereka, tidak ada gunanya saya menjadi raja atau kaisar. Tidak akan ada gunanya menaklukkan dunia ini sama sekali. Petik 2. Orang tua itu menjawab dengan suara berat, tapi begitu kita mengaktifkan balok berenergi tinggi, semua yang telah kita persiapkan akan sia-sia. Kita mungkin tidak akan dapat memulihkan semua energi yang terakumulasi selama beberapa dekade. Kami tidak punya pilihan selain menghentikan penelitian kami. Petik 2. Su Tianran menatapnya dengan dingin ketika dia menjawab, Din, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang lebih penting? Melihat bagaimana keadaannya, kami tidak punya pilihan selain mengatur penelitian apapun yang kami lakukan untuk saat ini. Petik 2. Orang tua itu berargumen, tetapi masih ada gereja Roh Kudus. Mereka milik kerajaan kita, dan mungkin akan sangat membantu dalam mengurangi biaya dan kerusakan jika mereka bersedia memasukkan 100% dan membantu kita. Petik 2. Su Tianran tertawa, tapi matanya masih sedingin es. Kau ingin mereka membantu kita? Jika mereka mau, mereka akan melakukannya sejak lama. Bagaimanapun, naga suci kegelapan adalah pengecualian. Dia tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh gereja Roh Kudus. Dan di mana gereja Roh Kudus sekarang? Mereka menunggu kesempatan. Mereka tidak bisa menunggu Dubusi meledakkan inti jiwanya dan membunuh semua orang. Ketika itu terjadi, bayangkan betapa kuatnya mereka nantinya dengan jutaan jiwa yang baru mereka peroleh. Apakah Anda pikir saya masih akan menjadi pemimpin negara ini ketika itu terjadi? Din, Anda dapat yakin bahwa penelitian Anda akan disisihkan setelah mereka mengambil alih Kekaisaran Sun Moon. Mereka pasti tidak akan membiarkan senjata kuat ada dan mengancam mereka.
Sekarang pergilah dan siapkan semuanya. Petik 2. Orang tua itu terdiam. Saat dia melihat ke atas dan menatap pertarungan antara raksasa dan naga besar, dia merasakan dendam yang mendalam di dalam dirinya. Meskipun demikian, dia mengalah dengan napas panjang sebelum pergi. Yang mulia, Juzi mendengkur saat dia meraih tangannya. Su Tianran tampak tenang saat dia memegang tangannya dengan erat. Sepertinya semuanya terkendali. Dia tidak membuat persiapan untuk evakuasi darurat apapun. Namun, tangan Juzi kesakitan saat dia mengencangkan genggamannya. Saat pertempuran di udara semakin intens, Dubusi entah bagaimana mampu menekan naga suci kegelapan di bawah peningkatan dari nyala api kehidupannya. Namun, pertempuran di sekitar mereka telah berhenti. 4 Douluo Transcendent yang telah menciptakan kekacauan telah lama menghilang. Mustahil untuk menangkap Douluo Transcendent yang bertekad untuk melarikan diri kecuali seseorang memiliki rencana rumit yang dibuat sebelumnya. Api ungu di tubuh Dubusi menjadi sangat intens. Long Xiaoyao mengangkat kepalanya ke atas dan melepaskan raungan naga. Suara aumannya merobek langit, seolah dia memanggil sesuatu. Namun, tidak peduli bagaimana dia meraung, sepertinya tidak ada gema kembali. Saat pertempuran berkobar, api di tubuh Dubusi terbakar lebih terang dan lebih kuat. Langit tampak berputar-putar di bawah garis-garis hitam dan ungu yang saling bergantian. Pembantaian yang terjadi di permukaan tanah sebelumnya dan pertempuran yang terjadi di langit telah menciptakan histeria massal di antara masyarakat. Untungnya, pasukan besar telah dirancang khusus untuk upacara pengorbanan besar. Di bawah kendali tentara dan alat-alat jiwa mereka, keempat Douluo Transcendent telah diusir, dan situasi sementara telah diubah menjadi lebih baik. Namun, dalam periode waktu yang singkat itu, puluhan ribu warga sipil telah terbunuh. Di kejauhan, "Ibu, apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke sana dan membantu paman?" Zhong Liu, yang mengenakan jubah hitam ukuran penuh, bertanya pada Ye Hui yang pucat tanpa suara. Soul Land 2 Chapter 526.2. Tentu saja tidak. Puluhan ribu jiwa yang berhasil kami tuai sebelumnya hampir tidak cukup untuk mengisi kembali apa yang telah terkuras dari pagoda Dewa Kematian sebelumnya. Mengapa kita harus menghentikan Dubusi? Long Xiaoyao adalah pria yang pintar. Dia tahu kapan harus menyerah dan pergi. Ye Hui memberikan jawaban sesederhana mungkin. Mustahil untuk melihat emosi apapun di matanya. Saya mengerti. Zhong Liu tidak berani menambahkan hal lain. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi sebenarnya dari Gereja Roh Kudus, semua orang tahu siapa yang memanggil tembakan. Saat dia menyaksikan pertempuran yang sedang terjadi di udara, Ye Hui tetap sangat tenang. Warna merah darah samar-samar sesekali berkedip di matanya. Sekelompok besar pembudidaya yang kuat dari Gereja Roh Kudus berdiri di belakang mereka. Mereka semua berkumpul di sini dan diam-diam menunggu instruksi tidak lama setelah Dubusi muncul. Ye Hui pasti tahu apa yang dikhawatirkan putranya. Putranya takut bahwa Long Xiaoyao mungkin marah dengan apa yang baru saja dibuka. Dia juga tahu bahwa Long Xiaoyao memanggilnya. Jika dia bergabung dalam pertempuran dan membantu Long Xiaoyao menaklukkan Dubusi, dia mungkin tidak bisa meledakkan inti jiwanya. Namun, mengapa saya harus menghentikannya? Kematian jutaan warga sipil hanya akan bermanfaat bagi Gereja Roh Kudus. Sebagai orang yang hanya peduli dengan minatnya, dia pasti tidak akan menghentikan Dubusi. Long Xiaoyao, Long Xiaoyao. Saat pertempuran semakin meningkat, kobaran api pada tubuh Dubusi tampaknya menjadi material. Long Xiaoyao tidak bisa lagi melakukan apapun tentang serangannya yang gila. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menghentikan Dubusi dari turun. Long Xiaoyao, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Berhenti berteriak untuknya. Karena saya berani datang hari ini, saya sudah memikirkan segalanya. Dia tidak akan datang untuk membantumu. Dubusi tertawa terbahak-bahak. Long Xiaoyao terkejut dengan kata-katanya. Dia memiliki kesadaran aneh bahwa Dubusi mungkin tidak segila kelihatannya. Dubusi, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh Su Tianran seperti ini? Dia memiliki begitu banyak insinyur jiwa kelas 9 yang membelanya. Bahkan jika penghancuran dirimu sangat kuat, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Perisai di atas Sun Moon Sacrificial Altar saja sudah cukup untuk mencukur setengah dari dampak kehancuran dirimu. Membantai jutaan nyawa hanya akan bermanfaat bagi Gereja Roh Kudus. Anda hanya membantu mereka menjadi lebih kuat. Belum terlambat untuk berhenti. Saya masih bisa membantu Anda memadamkan nyala api kehidupan Anda dan membantu Anda pergi. Bagaimana itu terdengar? Petik 2.
Long Xiaoyao sangat jelas dengan kata-katanya, tetapi Dubusi terus tertawa. Bahkan, dia tampak sangat senang tentang sesuatu. Tiba-tiba, suara Dubusi menjadi sangat lembut. Kata-katanya hanya bisa bergema di telinga Long Xiaoyao. Teman lamaku, tentu saja, aku tahu apa yang kamu bicarakan. Kami berdua hidup selama lebih dari 200 tahun. Mengapa saya tidak dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah Anda katakan? Pemikiran kami sangat berbeda. Saya dapat melihat bahwa Anda masih seorang yang memiliki hati. Jika tidak, Anda tidak akan pernah muncul di sini. Yang benar adalah tindakan saya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin mati? Tentu saja tidak, tapi aku sudah mengalami luka-luka tertentu yang aku tidak bisa pulih dari punggung ketika aku menangkis penjajah dari Kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Saya sudah terlalu tua. Petik 2. Sama seperti Nguyen yang baru saja menjalani kehidupannya setelah mengalami cedera serius, aku bisa merasakan kemampuanku sendiri memburuk setiap hari. Jangan bicara tentang menjadi Douluo utama. Saya bahkan tidak percaya diri untuk tetap menjadi Douluo transenden dalam waktu beberapa tahun. Saya memiliki paling banyak 10 tahun lagi untuk hidup. Petik 2. 10 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi manusia normal. Tetapi bagi orang-orang seperti kita, itu bukan apa-apa. Itu sebabnya saya lebih suka tidak memiliki 10 tahun ini. Kematian paling heroik bagi seorang guru jiwa adalah mati di depan mata publik. Sebenarnya, saya sudah menang. Apakah kamu tahu itu? Meskipun Long Xiao menatap Dubusi dan mendengarkan kata-katanya, keduanya masih terlibat dalam pertempuran. Namun, tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan kemurungan. Apakah orang lain dari zaman saya benar-benar akan mati? Dubusi akhirnya menemukan seseorang untuk berkomunikasi dengannya ketika dia melanjutkan. Penampilan saya hari ini adalah bagian dari rencana yang dibuat dengan cermat. Tidak ada kemungkinan saya mati sia-sia. Di mata saya, karena saya akan mati, aturan tidak lagi berarti apa-apa. Apakah Anda benar-benar berpikir jutaan nyawa di bawah kita dapat dengan mudah diambil? Anda telah menghabiskan sedikit waktu di Kekaisaran Sun Moon. Apakah Anda benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka? Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungi rakyat mereka. Jika tidak, jutaan kematian akan mengguncang fondasi pemerintahan Su Tianran. Tapi kartu truf apapun yang mereka gunakan pasti akan mengeluarkan banyak dari mereka. Di masa depan, ketika mereka harus menghadapi negara-negara lain, mereka pasti akan jauh lebih lemah. Petik 2. Ini adalah tujuan pertama saya. Selama Su Tianran tidak mengalami keterbelakangan mental, dia pasti akan membantu saya mencapainya. Tujuan kedua saya adalah Anda secara alami. Saya tahu Yesis Hui pasti tidak akan datang setelah memulai keributan ini. Namun, saya yakin Anda akan melakukannya. Aku sengaja berteriak dengan cara itu sebelumnya untuk menarik perhatian orang lain. Apakah Anda benar-benar berpikir saya masih tidak cukup mengenal Anda? Anda harus memiliki alasan untuk tetap di sekitarnya. Saya tidak ingin tahu alasan pastinya. Yang saya tahu adalah bahwa sekarang Anda berada di pihak yang berseberangan, Anda tidak akan merasa terlalu baik setelah saya mati. Saya tidak berpikir Anda bisa menyangkal itu, kan? Petik 2. Tujuan ketiga saya berkaitan dengan Yesis Hui. Dia pasti mengintai di suatu tempat dengan murid-muridnya dan murid-murid agung, menunggu untuk menerkam dan menuai hasil kerja keras kita. Banyaknya jiwa dari orang mati akan terlalu menarik bagi mereka untuk ditolak. Saya telah mempertimbangkan bagaimana mereka tidak akan dapat menahan godaan ini sebelum memutuskan untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang telah berhasil menarik Yesis Hui dan bawahannya ke sini. Keserakahan tuan jiwa jahat akan menjadi kejatuhan mereka. Petik 2. Setelah aku selesai dengan 3 tujuanku, aku bisa membiarkan tubuh lamaku mati. Saya bukan satu-satunya di sini saat ini. Setelah tujuan saya tercapai, yang tersisa akan secara alami dicapai oleh yang lain. Saya sudah cukup menarik daya tembak, bukan? Hahaha. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Dubusi, Long Xiaoyao menjadi sangat diam. Dubusi benar-benar menyusun rencana yang sangat baik kali ini. Dia telah berhasil memprediksi bagaimana kita semua akan bertindak. Su Tianran, Yesis Hui, dan saya, kita semua. Itu karena dia sudah tahu bagaimana mereka semua akan bertindak berdasarkan pada bagaimana peristiwa akan terungkap bahwa dia bersedia menyerahkan hidupnya untuk mengumpulkan semua orang di sini. Tapi lalu apa tujuan sejatinya? Long Xiaoyao, aku selalu santai dan riang sepanjang hidupku.
Gagal mengalahkan Muen adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Namun, saya telah berhasil hidup lebih lama darinya. Di masa depan, jika Anda ingin menggambarkan saya sebagai orang yang tercela, saya dengan senang hati akan menerimanya sebagai pujian dari Anda. Waktu hampir habis. Saya ingin Anda membantu saya melihat seberapa besar ledakan yang dapat saya buat dengan kemampuan saya. Oh ya, sebenarnya saya punya tujuan keempat. Saya ingin membunuh Su Tianran. Tidak masalah apakah saya berhasil atau tidak, saya ingin mencoba. Jika tidak, bagaimana saya bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Dubusi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Seolah-olah seluruh langit membeku, dan semua pulsa energi berhenti pada saat ini juga. Bahkan Long Xiaoyao tidak terkecuali. Saat mata Long Xiaoyao melebar karena terkejut, lapisan hitam pekat mulai menghilang di detik berikutnya. Cincin misterius cahaya putih perak mulai muncul di sekitarnya. Cincin cahaya putih itu bergesekan dan bertabrakan dengan ruang statis di sekitarnya dengan kuat. Dubusi mengungkapkan senyum licik ketika dia melihat Long Xiaoyao untuk terakhir kalinya. Setelah itu, tubuhnya yang setinggi 1000 meter menyusut dengan cepat menuju pusat perutnya. Pada saat itu juga, seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk di tengah-tengah langit. Sejumlah besar ki alami dari surga dan bumi condong ke pusat lubang hitam. Karena betapa tiba-tiba tubuh Dubusi menyusut, semua orang yang hadir, termasuk jutaan warga sipil Kekaisaran Sun Moon, merasa seolah-olah mereka tersedot oleh sesuatu di udara. Puluhan ribu orang yang lebih dekat dengan altar pengorbanan Sun Moon bahkan diangkat ke udara oleh kekuatan tarik-menarik. Kaki mereka meninggalkan tanah saat mereka melayang beberapa meter ke udara. Tepat ketika beberapa dari orang-orang ini mulai mendapatkan kembali ketenangan mereka, kekacauan pecah lagi ketika jeritan dan teriakan bisa terdengar di mana-mana ketika mereka mencoba berjuang melawan kekuatan tarik-menarik. Dubusi telah menghilang, dan apa yang menggantikannya adalah sepotong besar kristal, seluruhnya berwarna hijau giok dan memancarkan cahaya batu giok ke lingkungan yang gelap gulita. Sepertinya itu bisa menelan semua kegelapan di sekitarnya. Bahkan cahaya perak dari tubuh Long Xiaoyao sedang dikonsumsi olehnya. Long Xiaoyao menunjukkan senyum pahit. Anda benar-benar luar biasa. Dia bisa merasakan inti jiwa ini telah ditingkatkan ke tingkat yang dimiliki oleh Ultimate Douluo. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana Ultimate Douluo memiliki 2 inti jiwa, dan Dubusi hanya memiliki 1. Dubusi telah membakar semua kekuatan dan energinya, termasuk jiwanya. Pada saat ini, semuanya menjadi sunyi. Tapi itu hanya ketenangan sebelum badai yang akan datang. Apakah ini akan datang sekarang? Semua orang berhenti bernapas ketika mereka melihat ke atas ke langit. Mereka dapat merasakan bahwa sebuah bencana akan menimpa mereka. Namun, pada saat ini juga, udara di arah Radiant City tiba-tiba menjadi menyala. 4 sinar cahaya putih yang lembut melonjak ke langit tanpa peringatan apapun. Keempat pilar cahaya ini awalnya tidak terlalu terlihat. Mereka hanya setebal ember air, tetapi mereka segera mulai berkembang pada tingkat yang luar biasa. Dengan segera, keempat balok ini memiliki diameter lebih dari 100 meter saat mereka menembus jauh ke langit, cahaya kuat mereka tanpa terhalang oleh awan kelabu. Energi yang terikat di dalam inti jiwa giok hijau tampaknya gelisah oleh cahaya putih karena mulai mengeluarkan suara dengung rendah. Ruang di sekitar inti jiwa mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Soul Land 2 Chapter 526.3. Meskipun Su Tianran masih dipengaruhi oleh inti jiwa Dubusi, dia masih bisa bergerak di bawah perlindungan dari perisai emas di atas altar pengorbanan Sun Moon. Ketika dia naik ke lantai 7 dari altar pengorbanan, dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya ketika pedang emas panjang muncul di tangannya. Setelah itu, suaranya yang cerah bergema ke kejauhan dalam kekaisaran Sun Moon. Aku telah disayangi oleh surga, dan sejak itu mewarisi tahta ini. Semoga langit di atas kita melindungi warga kekaisaran bulan matahari terhadap siapapun yang berani menantang kemarahan mereka. Hari ini, saya akan meminjam kekuatan surga dan menekan siapapun yang mengancam cara hidup kita. Ia akan binasa, tidak akan dilahirkan kembali. Semoga cahaya kekaisaran bulan matahari kita menyinari tanah kita selamanya dan selamanya. Petik 2. Pada saat berikutnya, tubuh Su Tianran mulai memancarkan cahaya keemasan. Ekspresi dingin dan serius terbentuk di wajahnya ketika sambaran petir ungu muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai memancarkan kilatan ungu emas, yang kontras dengan langit gelap saat ia menjadi pusat perhatian.
Dengan pedangnya mengarah ke langit, dia membuat gerakan melambai seolah dia memerintahkan sesuatu. Setelah itu, 4 sinar cahaya di kejauhan tiba-tiba meninggalkan jalan asli mereka ketika mereka mulai membungkuk dan menembak melintasi altar pengorbanan bulan matahari. Meskipun inti jiwa Dubusi telah mengunci ruang di sekitarnya, itu tidak berguna melawan 4 sinar cahaya raksasa yang menyebar dan menjadi penghalang horizontal raksasa. Pada saat ini juga, pengisian inti jiwa tampaknya telah berakhir dan mulai terjun ke Sun Moon Sacrificial Altar. Cahaya putih yang tajam melintas ketika penghalang terbentuk tepat pada waktunya untuk menyelimuti jutaan nyawa di bawahnya, termasuk setengah dari kota Radiant yang tidak terlalu jauh. Cing! Suara dering yang cerah ini akan menjadi suara yang tidak akan pernah dilupakan jutaan nyawa. Saat ini juga, waktu dan ruang dunia terhenti. Kali ini, bahkan Su Tianran, yang berdiri di dalam penghalang, berhenti bergerak. Boom! Cahaya hijau giok mulai mengembang saat bidang kegelapan besar mekar di belakangnya. Kali ini, mereka tidak datang dalam bentuk awan gelap. Hampir seperti malam telah turun ke dunia. Tampaknya ada banyak bintang dan rasi bintang di langit ini. Tapi pasti ada lebih banyak kegelapan di langit ini, yang tampaknya memakan segala sesuatu dengan caranya. Penghalang putih besar mulai bergetar ketika kilauannya yang kuat mulai bergetar di bawah tekanan dari cahaya hijau jade. Tekanan luar biasa dari cahaya batu giok hijau, yang tampak seperti Heavenly Might, mulai meningkat secara maksimal. Su Tianran mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah dan tidak percaya. Ketika dia berdiri teguh untuk menahan tekanan besar yang datang dari atasnya, dia mulai merasa sulit bernapas. 9 cincin jiwa Su Tianran mulai bangkit ketika naga ungu raksasa, jiwa bela dirinya, terbentuk di belakangnya. Itulah kekuatannya yang sebenarnya, 9 cincin. Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari mungkin berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia sudah menjadi Douluo berjudul. Selain itu, ia memiliki jiwa bela diri yang kuat, naga penghancur langit purple brilian. Saat dia fokus dan mengarahkan energinya ke langit, kemampuannya yang kuat sekarang sepenuhnya terungkap. Namun, dia menghadapi Heavenly Might. Heavenly Might dipanggil oleh Dubusi. Namun demikian, cahaya batu giok hijau masih disimpan di luar oleh penghalang putih yang disempurnakan. Namun, Su Tianran, yang dengan bangga berdiri di atas Sun Moon Sacrificial Altar, mulai memuntahkan darah ketika ia jatuh ke tanah. Boom! Suara memekakkan telinga bergema beberapa saat sebelum berhenti. Di bawah Sun Moon Sacrificial Altar, warga sipil yang diskors di udara jatuh ketika kekacauan pecah di dalam kota. Ledakan menakutkan meninggalkan langit yang dipenuhi dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Gelombang besar kekuatan jiwa berdesir melintasi langit, melakukan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya dan mencukur puncak gunung-gunung terdekat dengan kota. Yang mulia, Juzi adalah yang pertama sampai ke Sun Moon Sacrificial Altar. Baru saja, pada saat sebelum ledakan besar menghantam penghalang, dia merasa seolah-olah tenggorokannya telah terjerat dalam genggaman seseorang. Karena dia yang terdekat dengan lantai 7, dia bisa merasakan dampak langsung. Cedera berat Su Tianran bukanlah hasil dari ledakan inti jiwa gila Dubusi, tetapi efek dari pikirannya, yang telah bermanifestasi dalam bentuk Heavenly Might. Ya, ledakan inti jiwa itu sembarangan, tetapi serangannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya terhalang oleh kekuatan mistis yang berasal dari Radiant City. Namun, setelah ledakan telah dimulai, keinginan Dubusi untuk membunuh Su Tianran menembus 2 garis pertahanan dan mendarat di Su Tianran. Penghancuran diri seorang Douluo utama hanyalah menakutkan ini. Jika Su Tianran tidak mencapai pangkat Douluo berjudul, jiwanya akan hancur menjadi jutaan keping. Dubusi telah mencapai keempat tujuannya, persis seperti yang dia janjikan sebelum kematiannya. Meskipun dia berpura-pura menjadi umpan di sini, target sebenarnya selalu menghancurkan Su Tianran. Juzi memeluk Su Tianran saat dia dengan panik berusaha untuk memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Namun, dia sangat terkejut bahwa dia tidak dapat melakukannya. Ada konflik serius antara kekuatan spiritual gila Dubusi dan kekuatan spiritual Su Tianran sendiri di dalam tubuhnya. Mereka seperti api dan air, tidak mengakomodasi satu sama lain. Karena pertempuran ini yang mengamuk di dalam tubuh Su Tianran, mulut dan hidungnya mulai berdarah saat wajahnya menjadi semakin pucat. Saat ini, Juzi menunjukkan kemampuannya sebagai permaisuri dewa perang untuk tetap tenang dalam situasi tegang. Dia segera mengambil Su Tianran dari tanah dan mengambil alat jiwanya yang menguatkan suara.
Dia mengumumkan, orang-orangku yang terkasih, kaisar kita telah menggunakan dirinya sendiri sebagai saluran untuk memanfaatkan kekuatan surga untuk menghancurkan musuh kita. Sementara musuh telah mati, kaisar kita juga mengalami beberapa luka. Aku, sebagai permaisuri dewa perang yang ditunjuk oleh kaisar sendiri, berjanji bahwa selama kaisar dan aku ada, kita pasti bisa menjaga kemakmuran kekaisaran bulan matahari kita. Kaisar kita hanya mengalami beberapa luka ringan. Kalian semua dapat yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Sekarang, tolong ikuti perintah tentara dan kembali ke Radiant City. Siapapun yang berani membuat masalah akan menghadapi hukuman mati. Petik 2. Kekacauan di luar mereda setelah orang-orang mendengar kata-kata Juzi. Dewa perang, dewa perang, dewa perang. Tentara tiba-tiba mulai bersorak serempak. Sorakan mereka bersatu menutupi kebisingan kacau di kota. Sebagai permaisuri dan dewi perang kekaisaran bulan matahari, posisi Juzi di tentara telah lama diangkat menjadi idola militer. Di bawah rancangan Su Tianran, reputasinya telah lama melampaui para jenderal terpentingnya. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit di ketentaraan mengeluarkan seruan perayaan yang datang dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, bencana yang akan datang baru saja dihentikan oleh kaisar mereka. Pada saat ini, warga sipil mulai tenang ketika mereka mulai bergabung dalam sorakan. Tidak peduli apa, meskipun upacara pengorbanan besar telah terganggu, jutaan warga sipil telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Setidaknya di mata mereka, keadilan telah menang atas kejahatan, dan kejahatan telah dikalahkan. Saat awan gelap di langit perlahan-lahan menyebar, tanah itu sekali lagi disinai dengan sinar matahari yang hangat. Semuanya, termasuk Long Xiaoyao, yang sebelumnya ada di langit telah menghilang. Huo Yuhao telah mengamati perkembangan peristiwa dari jauh. Dia diliputi kesedihan setelah menyaksikan kematian Dubusi. Meskipun dia tidak mengerti tujuannya, dan hanya berinteraksi dengannya beberapa kali, Huo Yuhao telah melihat bagaimana dia telah meledakkan inti jiwanya sendiri untuk negaranya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih untuknya? Selanjutnya, rahasia tubuh masih bersamanya. Huo Yuhao menurunkan tubuhnya dan membungkuk dengan hormat di langit yang mulai cerah. Dubusi, terlepas dari apa yang telah terjadi, kamu tidak diragukan lagi adalah pahlawan bagi negara dan rakyatnya. Saya pasti akan membawa kisah kepahlawanan Anda kembali ke Heavenly Soul Empire. Saya juga akan meneruskan rahasia tubuh Anda. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa sisanya. Petik 2. Tanpa malapetaka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang diperkirakan Huo Yuhao, ia tentu saja tidak perlu memurnikan jiwa. Dia tidak tahu kapan Tang Wutong muncul di sisinya. Saat dia memandangnya, Huo Yuhao merasa bersalah tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Wutong, aku minta maaf. Saya gegabah lagi. Petik 2. Tang Wutong melangkah maju dan memegang tangannya. Saya mengerti, tidak ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan. Tapi lain kali, jangan tinggalkan aku. Aku ingin bersamamu terlepas dari apakah kita hidup atau mati. Selama kita bersama, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari apapun. Petik 2. Huo Yuhao memegang tangannya dengan erat dan menjawab, mari kita pergi ke titik pertemuan. Jika saya tidak salah menebak, pengorbanan Dubusi dimaksudkan untuk menjabarkan musuh di dekat altar pengorbanan. Ini mungkin berarti bahwa sisi surgawi Sun Douluo hampir harus dilakukan. Mari bertemu dengan mereka dan kembali ke kekaisaran jiwa surgawi. Petik 2. Keduanya melompat ke udara dan menghilang ke langit ketika mereka terbang menuju titik pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematian Dubusi adalah langkah yang brilian. Para pemimpin kota Radiant semua sibuk berusaha menjaga ketertiban setelah ledakan, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain. Karena kaisar terluka parah, kekaisaran Sun Moon tidak memiliki pemimpin yang bisa mengatur negara. Itu adalah waktu terbaik untuk meninggalkan tempat dalam kondisi kacau seperti ini. Baru saja, dia berhasil melihat sekilas permaisuri dewa perang kekaisaran Sun Moon, Juzi. Dia menjadi jauh lebih elegan dan cantik. Juzi, kamu mungkin akan menuju kembali ke medan perang dalam waktu dekat. Apakah Anda tahu betapa saya berharap kita tidak akan bertemu di medan perang? Titik pertemuan berada di daerah pinggiran distrik timur. Tempat ini paling dekat dengan kekaisaran Luo Star. Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa rencana untuk menyesatkan mereka agak terlalu sederhana. Tetapi setelah dia melihat bagaimana Dubusi meledakkan inti jiwanya, dia menyadari betapa hati-hati menyusun rencana itu.
Pada saat Huo Yuhao dan Tang Wutong mencapai titik pertemuan, sudah ada 4 judul Douluo yang menunggu di sana. Mereka semua adalah Douluo Transcendent, dan tampaknya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja terjadi. 2 dari mereka kebetulan berasal dari Sekte Tubuh, dan mereka jelas menyaksikan penghancuran diri Dubushi. Belasungkawa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao saat menyeret Tang Wutong untuk mundur ke sudut. Suasananya terlalu mencekik. Setelah menyaksikan salah satu kultivator yang paling kuat dan paling dihormati di dunia para penguasa jiwa jatuh, mereka semua masih berusaha untuk bergulat dengan apa yang baru saja terjadi. Itu merupakan pukulan besar bagi semua orang.